sebelum masuk ke dunia tasawuf ada tahapan mengenali diri. Ini nanti di Kanzul Ma'rifah. Itu yang saya bilang tadi, masih ada bau-bau wujudiyah. Syekh Muhammad Arsyad termasuk bisa menerima teori Nur Muhammad. Saya tidak akan mengulang karena panjang penjelasannya. Silahkan direview, diulang lagi di Ibnu Arabi. Itu panjang lebar saya sudah jelaskan bagaimana posisi ontologis Nur Muhammad. Jadi ingatlah sumber esensial kita dari Nur Muhammad. Ini yang kalau orang Jawa menyebutnya teori kemarin di Sunan Kalijogo, Sangkan Paraning Dumadi, asal usul kita. Jadi yang pertama, kenali diri kita, ingat-ingatlah asal usul kita. Di situ pakai istilah Nur Muhammad. Jadi orang untuk membersihkan diri biar tidak sombong, tidak tamak, tidak riak, itu cara paling simpel. Kenali diri, kita itu dari mana, mau kemana, hidup di dunia ini hakikatnya apa. Itu yang pertama. Yang kedua, mati sebelum mati. Ini panjang, nanti di belakang banyak dijelaskan oleh Syekh Muhammad Arsyad. Jadi mutu qabla anta mutu, matilah sebelum mati. Nah, ini kadang-kadang ada yang menafsirkan vulgar dalam beberapa tradisi mistik. Mati sebelum mati itu kemudian dipahami sebagai dikubur hidup-hidup. Namanya topo, pendem. Nah, ini sifatnya simbolik, nanti ada maknanya di belakang. Yang jelas bukan dikubur hidup-hidup kayak orangnya dipendem di dalam tanah begitu. Saya masih ingat dulu ada film Sunan Kalijogo, itu Sunan Kalijogo dikubur hidup-hidup. Ya kalau untuk film sih dramatis, bagus. Coba untuk hidup sehari-hari jangan dijajal. Nanti kamu nggak bisa kembali, dikubur beneran. Ya enak sih kalau nggak kembali, wong sudah dikubur, tinggal orang-orang pulang kan beres. Nggak, mati sebelum mati maknanya bukan itu. Nanti di belakang dijelaskan. Yang ketiga, ya fokuslah pada memfanakan diri dalam kudrat Allah, iradat Allah, dan ilmu Allah. Kudrat Allah itu semua yang terjadi itu sudah kepastian dari Allah. Iradat Allah, segala yang kamu alami itu adalah keinginannya Allah, dan ilmu Allah sesuai pengetahuannya Allah. Jadi kita manusia itu tidak punya peran apa-apa. Itu namanya memfanakan diri. Kalau aku pinter, itu sudah kodratnya Allah, sesuai keinginannya Allah. Kalau aku sumpek juga sudah kodrat Allah, sesuai keinginan dan ilmunya Allah. Apapun yang terjadi padaku sudah kehendaknya Allah. Kalau kita bisa nyampe level ini, kita akan lebih cepat masuk ke makom fana. Kita itu tidak ada artinya apa-apa, tidak pantas sombong. Bahkan eksistensi kita hakikatnya juga tidak ada. Jadi fana fil kudrat, fana fil iradat, dan fana fi ilmillah. Jadi latihan dalam dunia sufi itu, pertama wawasan kita tentang Sangkan Paraning Dumadi yang basisnya adalah Nur Muhammad. Kemudian melatih jiwa untuk bisa mati sebelum mati beneran. Dan yang ketiga, memfanakan diri, mengekang hawa nafsu, mengekang segala hasrat, keinginan, dan qanaah bahwa segala yang terjadi itu skenarionya Allah.
Orang yang nyampe level ini ndak akan marah, ndak akan kecewa, ndak akan sumpek, galau, stres. Kalau kita masih bisa sumpek, galau, stres, komplain, mengeluh, pasti kita belum nyampe di sini. Dan kelihatannya kita semua juga belum nyampe. Ya. Jadi kita usahakan, tapi ya, meskipun hari ini saya bilang tadi, kita hidup di sekeliling orang-orang yang tiap hari marah, tiap hari komplain, tiap hari mengeluh, tiap hari tidak terima sama yang terjadi. Oke. Jadi kodrat, irodat, dan ilmu Allah. Terus dasar selanjutnya. Terus di dunia tasawuf, katanya Syekh Muhammad Arsyad, jangan lupa pagernya, biar tidak salah jalan. Markanya namanya apa? Tauhid. Tauhid itu kita sering mengartikannya dalam bahasa Indonesia mengesakan Allah. Mohon jangan keliru mengartikan esa ya. Banyak orang salah. Mengesakan itu mungkin apa? Kalau itu dari bahasa etat. Esa beda dengan eka. Kalau eka satu. Eka itu satu, kalau esa itu semacam tunggal. Esa itu orientasinya ke keberadaan. Jadi bukan urusan jumlah. Kalau urusan jumlah 1, 2, 3 itu eka. Maka ketuhanan yang Maha Esa itu kalau diartikan letterlek itu percaya pada adanya Tuhan. Bukan satu. Kalau satu itu eka. Maka tidak ada hubungannya dengan apakah itu Trinitas terus Tuhannya 3, berarti bukan Pancasila. Awas keliru. Jadi esa itu semacam tunggal. Atau kalau disimbolkan pakai komputer ya 1 sama 0. Esa itu 1, lawannya 0. Lawannya apa? Tidak percaya Tuhan. Jadi tidak ada hubungannya sama jumlah. Bukan kok ketuhanan yang Maha Esa itu berarti yang Tuhannya 1, yang Tuhannya banyak itu bukan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak berkonotasi ke situ. Kecuali pakai kata-kata eka. Kalau eka 1 memang ketuhanan yang Maha Eka. Ayo kita ganti gitu nggak apa-apa. Maha 1. Tapi enggak. Makanya pakai istilah esa. Oke. Jadi yang Trinitas seandainya punya Tuhan 3 sekalipun tidak masalah. Tetap dia percaya adanya Tuhan. Jadi orang Indonesia wajib bertuhan. Ya mungkin boleh kamu diskusikan. Kalau mempertuhankan harta gimana Pak? Mempertuhankan jabatan gimana Pak? Ya, tidak apa-apa itu. Berarti tergolong Pancasilais. Ya. Oke. Ya bisa kamu gali. Kenapa istilahnya kok bukan Tuhan yang Maha Esa tapi ketuhanan? Kalau ketuhanan itu cuma diambil sifatnya loh. Bukan sosoknya. Nah itu diskusinya panjang lagi. Nanti lama-lama kamu kayak Habib Rizik, ganti aja Pancasila. Pindah Indonesia. Oke, terus. Jadi pagernya tasawuf, pagernya suluk kita adalah tauhid. Tauhid itu ya rumusnya simple. La ilaha illallah. Cuma itu. Dikatakan gampang, tapi dipraktekkan tidak simple. Jadi dalam hidup kita orang bertauhid itu prinsipnya cuma la ilaha illallah. Segalanya nggak ada artinya, nggak ada nilainya, nggak penting. Satu-satunya yang penting hanya Allah. Tidak boleh ada yang kita posisikan di level Allah. Kalau kita posisikan di sana,
Kalau dalam agama menyebutnya musyrik. Jadi pedomannya cuma ini. Ajaran apapun, ideologi apapun, kalau kamu posisikan sebagai pasti mutlak bahkan mengalahkan Allah atau posisinya setara dengan Allah, itu namanya syirik. Tidak boleh. Termasuk nanti kalau dalam sufi, jangan sampai mungkin kamu punya guru itu mengantarkanmu pada Allah. Levelnya tidak sama dengan Allah. Ajaran juga begitu, harus membantu kita semakin dekat pada Allah. Ilmu juga begitu, harus membantu kita semakin dekat sama Allah. Makanya sering saya bilang, suksesnya ngaji ini parameternya simple. Dengan ngaji ini kamu merasa makin dekat sama Allah apa enggak? Kalau enggak, Pak, gara-gara ngaji filsafat itu sekarang saya semakin tidak percaya sama Allah. Ngaji ini gagal. Wong tujuannya enggak itu sebenarnya. Segala yang bikin kamu menyimpulkan begitu, berarti dia nabrak prinsip ini. Coba kamu evaluasi lagi. Segala yang bikin kamu lebih santai melanggar keinginannya Allah, berarti semakin menjauhkanmu dari Allah. Semakin keluar dari koridor yang namanya tauhid. Jadi pagernya ini. Di tauhid saya sering bilang levelnya cuma 2, kholik sama makhluk. Kholiknya cuma satu, Allah. Berarti selain itu semuanya makhluk. Tidak boleh ada yang diposisikan di level kholik. Apapun itu. Apakah itu tokoh, apakah itu ajaran, aliran, garis. Sekarang garis itu kan masuk istilah baru, selevel dengan mazhab, selevel dengan ideologi, selevel dengan itu. Ada Islam garis keras, ada Islam garis bengkok, ada Islam garis ya. Jadi sekarang ada istilah baru, garis. Saya tidak tahu ngaji filsafat ini garisnya apa ya. Kamu bikin garis sendiri ya. Garis kotak-kotak apa garis bulat-bulat. Ingat-ingat, apapun yang dilakukan pagernya hanya tauhid. Jangan lupa, segala sesuatu levelnya nggak boleh ada di Allah, tapi harus bisa mengantarkanmu selangkah lebih dekat dengan Allah. Ngaji, dengan ngaji saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan kuliah saya merasa lebih dekat dengan Allah. Dengan pacaran, Yo pacaran yang islami lah, tidak apa-apa. Kalau mau pegang tangannya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau sudah, alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Terus rumusnya ini, kalau katanya Syekh Arsyad, biar kita nggak ketipu, sering-seringlah mewiridkan kalimat ini. La qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Tidak ada yang kuasa, tidak ada yang menghendaki, tidak ada yang maha tahu, tidak ada bahkan yang hidup, yang mendengar, yang melihat, yang bicara. Semuanya hanya Allah. Mengalami apapun, kamu sedang sumpek, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Barcelona kalah, la qadirun wala muridun wala alimun, kan gitu. Apapun yang kamu temui gitu. IP-mu jeblok, kabeh bijine, la qadirun wala muridun wala alimun, dan seterusnya. Loh, hidupmu akan lebih tenang. Segalanya dari Allah dan akan kembali ke Allah. Tidak ada yang maha kuasa selain Allah. Tidak ada yang bisa mewujudkan keinginan selain keinginannya Allah.
Tidak ada yang tahu, maha tahu selain Allah. Bahkan kehidupan ini miliknya Allah, pendengaran ini miliknya Allah, penglihatan dan kata-kata ini semua miliknya Allah. Illallah. Hidupmu tentram, ditolak pacarmu, la qadirun wala muridun, itu haknya Allah. Manusia bisa berencana, ya Tuhan yang menentukan, kan gitu, lebih nyaman. Ya sekarang banyak dipelesetkan, manusia berencana, saldo juga yang menentukan, duitmu piro. Oke, terus jadi ini semacam mantranya. Ingat-ingatlah kalimat ini, syukur-syukur kamu hafal untuk lebih hidupmu tenang, tidak gampang panik, tidak gampang galau, sering-sering diucapkan. Berhadapan dengan fenomena hidup yang tidak jelas hari ini, ingat-ingatlah apapun yang terjadi, la qadirun wala muridun wala alimun wala hayyun wala sami'un wala basirun wala mutakallimun illallah. Allah saja yang penting, yang lain hanya untuk Allah dan demi Allah dan karena Allah. Oke, terus nah sekarang levelnya tadi, levelnya orang bertauhid. Ada level awam, ada level khawas, ada level khawasul khawas. Level awam itu namanya tauhid af'al. Kalau level khawas, tauhid sifat. Ada level khawasul khawas, tauhid zat. Istilah ini dikenal awam, khawas, khawasul khawas itu dari Ghazali. Jadi orang biasa, orang istimewa, orang luar biasa istimewa, khawasul khawas. Atau kayak levelnya martabak itu ya, biasa, di atas lagi apa? Spesial, nah di atasnya lagi istimewa. Ada di atasnya lagi enggak? Super. Nah ya. Jadi awam, khawas, khawasul khawas. Yang awam gimana? Saya takutnya yang awam aja kita enggak nyampe. Yang awam itu tauhidul af'al. Yang awam itu apa? Keyakinan kita bahwa semua yang terjadi ini tidak ada yang berbuat kecuali hanya Allah. Semua peristiwa itu dari Allah. Segala yang kelihatannya bukan dari Allah, itu sebenarnya dari Allah. Nanti Syekh Muhammad Asad menjelaskan termasuk yang jelek-jelek juga, Pak. Iya. Loh kalau gitu kejahatan juga takdirnya Allah dong, Pak. Kenapa halus? Kejahatan juga takdirnya Allah. Hanya saja syariat melarang, mencela kejahatan, dan kita harus memedomani syariat. Berarti ya kalau ada orang maling, kalau ada orang bunuh, itu takdirnya Allah juga. Berarti nggak boleh kita salahkan. Harus kita salahkan. Kenapa? Petunjuk dari Allah menyuruh begitu. Kalau ada maling kok bilang, loh ini kan saya maling, ditakdirkan oleh Allah. Loh Allah juga nyuruh kalau ada maling harus dihukum. Allah sendiri yang nyuruh. Jadi segalanya memang skenarionya Allah, termasuk syariat. Maka yang jelek-jelek juga dari Allah. Cuma Allah menurunkan petunjuk untuk menyikapi yang baik dan yang jelek. Kalau ada yang baik kayak gini, kalau ada yang jelek kayak gini. Tidak boleh kamu, Pak saya zina ini kan sudah takdirnya Allah, Pak. Di Lauhil Mahfuz sudah ditulis bahwa
tanggal sekian saya zina. Jangan salahkan saya. Itu sudah skenario-nya Allah. Enggak. Kamu zina memang skenario-nya Allah. Tapi kamu saya hukum itu juga perintahnya Allah. Kalau ada orang zina harus dihukum. Saya juga tidak mau nyalahi perintahnya Allah. Level ini namanya tauhidul af'al. Tidak harus dijawab, lu yang baik-baik dari Allah, yang jelek ya dari manusia sendiri. Tidak, dari Allah juga. Makanya kalau kamu, kan sering orang kalau habis pidato, apa yang saya ucapkan ini, kalau ada yang baik dari Allah, kalau ada yang keliru dari saya sendiri. Tidak bisa, sejago apa kamu bisa menciptakan perbuatan meskipun yang keliru. Yang salah juga pasti seizin Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan, tidak ada yang salah. Jadi level ini namanya tauhidul af'al. Melihat apapun itu hasil karyanya Allah. Nah, orang yang nyampe ke level ini dan sukses di sini, ini orang yang mengalami sebutannya apa? Wahdatus syuhud. Melihat apapun, mengalami apapun, yang dia rasakan hanya kehadirannya Allah. Orang yang wahdatus syuhud ini atau wahdatul af'al ini disebut fana fil af'al. Jadi orang yang tenggelam dalam perbuatannya Allah. Di level apapun yang dia lihat cuma Allah. Noleh ke sini lihat Allah, noleh ke sana lebih Allah lagi. Ya. Jadi tidak ada yang tidak Allah. Dimanapun yang dilihat wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Kemanapun kita menghadap, tidak ada yang tidak wajahnya Allah. Dimanapun wajahnya Allah kelihatan. Oke. Melihat Ahok wajah Allah, melihat Habib Rizik juga wajah Allah di situ. Ya. Oke. Tidak boleh kamu benci, cuma tetap kita jalan sesuai tuntunannya Allah melalui Rasul. Ya, kalau ada yang keliru, tidak pas, ya jangan diikuti. Jadi ini namanya tauhidul af'al. Tauhid perbuatan. Kalau kita bisa nyampe ini, baru kita disebut orang awam. Kalau belum, ya berarti awam aja kita belum. Ya, jadi masuk itu belum, berarti awam aja belum, kan berarti daftar aja belum, apalagi registrasi. Enggak, kita belum masuk berarti. Belum punya level. Level pertama adalah tauhidul af'al. Orang yang selalu sadar bahwa apapun yang dia lihat, apapun yang dia alami, di situ Allah hadir. Terus yang kedua, lebih dalam lagi, orang khawas, namanya tauhidus sifat. Kalau ini enggak, kalau tadi kan melihat yang di luar dirinya, melihat segala sesuatu. Kalau ini termasuk dirinya sendiri. Segala sifat-sifat, segala karakter dalam dirinya itu juga dari Allah. Ini tingkatannya khawas. Levelnya para aulia, katanya Muhammad Arsyad. Orang-orang inilah nanti yang mengalami kasyaf, kelompok arif. Kalau tadi melihat yang di luar dirinya dengan alat dirinya sendiri, sifatnya juga sifatnya sendiri. Kalau di level kedua ini, dirinya sendiri juga sudah nggak ada. Semua makhluk juga tidak ada. Segala informasi tentang kenyataan, tentang realitas berasal langsung dari Allah. Namanya fana fis sifat, para aulia, para wali, yang melihat bahwa segalanya tidak ada yang hakiki hanya Allah.
sifat-sifat baik, sifat-sifat buruk, macam-macam yang ada di alam semesta ini, ya semuanya adalah berasal dari Allah. Itu tauhid sifat. Kita ini hanya majazi. Hakikat kita bukan hakikat sejati. Jangan merasa ada, jangan merasa sombong. Wong ada kita aja ndak mesti, tergantung Allah. Jangan bangga dengan kebaikanmu, kepinteranmu, kebisaanmu. Wah, saya baik sekali Pak, tadi bantu orang. Enggak, itu bukan dirimu. Izin Allah dan kehendak Allah yang bikin kamu berniat dan mampu membantu orang lain. Sama sekali enggak ada jasamu. Makanya kita harus selalu bersyukur. Alhamdulillah. Segala pujian itu yang punya hanya Allah. Pujian apapun. Kamu dipuji ganteng, ganteng tidak dari dirimu, cakep tidak dari dirimu, dari Allah. Jadi yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah. Kalau kamu pinter, yang berhak dipuji bukan kamu tapi Allah. Kalau kamu apapun yang kamu alami, yang berhak mendapat pujian hanya Allah. Maka alhamdulillah. Terus-teruslah membaca alhamdulillah, karena betapa pemurahnya Allah atas segala yang kita miliki hari ini. Level kedua para wali, namanya tauhidus sifat. Level ketiga, ini level para nabi. Katanya Syekh Arsad, yang bisa nyampe ke sini hanya para nabi. Ini nanti yang punya konotasi fana fizzat, agak berbau wahdatul wujud. Narasinya kayak hadis, la ya'rifu illallah, la yazkurullah illallah, la yarallah illallah. Yang tahu ini hanya Allah. Yang ingat Allah ini bukan aku tapi Allah. Yang melihat Allah juga bukan aku tapi Allah. Level ini khawasul khawas. Kalau di Muhammad Arsad ini para ambiya, yang boleh ditafsirkan orang-orang yang langsung dikontrol oleh Allah. Para nabi kan begitu. Wala yantiku anil hawa. Dia bukan karena keinginannya kalau dia ngomong. In huwa illa wahyu yuha, tapi dikte dari Allah. Dikte tidak hanya kata-katanya tapi juga perbuatannya. Berarti semuanya itu Allah. La ya'rifu illallah, la yadhkuru illallah, wa la yarallah illallah. Jadi kalau ini nabi yang bisa. Apa orang biasa, wali misalnya Pak, nggak bisa nyampe makom ini? Kalau di Muhammad Arsad enggak. Kalau wali merasa nyampe makom ini, saat dia merasa saat itu juga makomnya jatuh. Susah ya. Bahkan orang yang merasa wali pun pasti bukan wali. Kalau ada yang mewalikan dirimu, Mas, sampai ini tak pikir-pikir kok wali ya, mesti enggak. Ya tanyalah yang bilang gitu, sampean wali apa enggak? Enggak, ya pasti enggak. Karena la ya'riful wali illal wali. Jadi, dan saya lupa baca di mana, di antara cirinya wali adalah binatang-binatang buas tidak akan mau menyakitinya. Jadi kalau ada orang wali, tangkaplah, masukkan ke kandangnya macan. Kalau nggak dimakan oleh macannya berarti wali beneran. Kalau dimakan oleh macannya, kamu masuk penjara. Ya. Jadi tidak boleh ada orang merasa wali. Kamu nganggap orang lain wali tidak apa-apa. Dalam rangka biar kamu sendiri tidak sombong. Ada orang nyapu-nyapu pinggir jalan, mau kamu lecehkan, kamu, ini nyapu, orang nyapu ini makomnya rendah, aku yang mahasiswa, aku yang dosen lebih tinggi. Biar nggak begitu, walikan dia. Jangan-jangan dia wali. Jangan-jangan Allah cinta padanya dan Allah sebel padaku. Nah, biar kamu tidak sombong. Ada temenmu kok bodoh, jangan-jangan
temanku yang bodoh ini lebih disukai oleh Allah daripada aku yang pinter. Karena dalam kebodohannya dia pasrah, nerima, ridho, sementara dengan kepinteranku aku banyak menyusahkan orang lain. Itu Abdul Qadir Jailani yang ngasih rumus kayak gitu. Kalau ketemu orang lebih tua, anggaplah yang lebih tua itu amalnya lebih banyak, sementara kita yang masih muda lebih sedikit amalnya. Kalau ketemu yang lebih muda, anggaplah yang lebih muda itu dosanya lebih sedikit, sementara kita yang tua dosanya lebih banyak. Kalau ketemu orang pinter, pastikan bahwa kita lebih rendah dari dia, karena dengan kepinterannya pasti amalnya bikin dia lebih diridhoi oleh Allah karena dia pinter. Kalau ketemu orang bodoh, ingatlah bahwa mungkin dia melakukan dosa, kesalahan, tapi karena dia bodoh, dia tidak tahu. Jadi dimaafkan oleh Allah wong orang tidak tahu. Sementara kita banyak melakukan kesalahan, wong padahal kita pinter, ngerti kalau itu salah. Jadi di hadapan orang bodoh pun jangan merasa sombong. Orang bodoh itu kalau salah, dia bisa dimaafkan, wong dia nggak tahu memang bodoh. Sementara yang kita ilmunya banyak, kadang-kadang dosanya lebih banyak. Dan seterusnya. Jadi selalu ambil di bawahnya, biar tidak sombong. Sombong itu tidak ada untungnya sedikit pun. Dalam ilmu pun kalau kita sombong, alamat kita selesai. Sombong dalam ilmu itu kan merasa yang paling benar, merasa yang paling pas ilmunya, merasa yang paling ngerti, dan seterusnya. Jadi secara individu jangan nyampe ke ranah ini. Meskipun mungkin besok kamu jadi ketua MUI, ya secara individu ya. Mungkin secara kelembagaan dibutuhkan kepastian-kepastian, tapi mentalitasmu secara individu harus yang aku ngerti ini masih belum. Karena siapa tahu besok ada yang lebih benar. Cuma sampai hari ini menurutku yang paling benar ini. Ya wallahu a'lam sih, tapi semoga Allah meridhoi sampai sini cuma kapasitasku ngerti kebenaran. Terus selanjutnya Syekh Muhammad Arsyad ngajari kita jangan dibingungkan. Loh kalau sudah sufi apa ya harus sholat pak? Kan banyak yang gitu. Kita makomnya sufi, sholat nggak penting lagi. Enggak. Ada dialektika syariat, torekot, hakikat. Islam yang kafah itu tiga-tiganya. Tidak boleh ada yang hilang. Syariat itu ketetapan Allah, jalan yang dikasih oleh Allah ke kita untuk kita tempuh. Ya jalan fisik nanti namanya fikih, jalan batin namanya tasawuf. Jadi syariat itu syarak. Jadi petunjuk agama Islam itu kan syariat, din yang dikasih Allah ke kita. Ini petunjuk. Syariat ini nggak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Cuma menjalankannya ya jangan ngawur. Harus jelas orientasi, maksud, tujuannya, arahnya, levelnya. Ketika kita menjalankan namanya torekot. Torekot itu kan jalan. Ajaran tadi tidak ada gunanya kalau kita tidak masuk ke ranah torekot. Torekot berarti apa? Perjalanan. Tujuannya apa? Semakin dekat dengan Allah. Ya nanti ada sih yang ngarang jalan sendiri pak. Yang penting kan dekat sama Allah tuh pak. Tak ngarang sendiri aja, tidak bisa. Ya mungkin bisa ketemu Allah, tapi kalau Allah nggak berkenan gimana? Wong Allah sudah ngasih tahu. Kayak kita bikin rumah, terus bikin pintu. Yang mau ketemu saya lewat pintu itu ya. Meskipun di sana ada jendela-jendela. Kalau kamu nekat lewat jendela, nggak lewat pintu, itu yang punya rumah bisa tersinggung. Meskipun kalau lewat pintu, kamu bisa ketemu yang punya rumah. Itu syariat. Jadi jalan yang diberikan oleh Allah. Kalau mau dekat padaku, kalau mau ketemu aku, lewat jalan ini loh.
yang wajib-wajib ini, yang sunnah-sunnah ini. Jangan ngarang sendiri. Ya. Ada sih bagian-bagian yang bisa kita ijtihadi sendiri, cuma jangan lupa pintu besarnya. Begitu keliru, ya mungkin ketemu Allah, tapi nanti kalau Allah manggil satpamnya, kamu bisa dipentungi. Ya satpamnya malaikat. Jadi itu syariat dan torekot. Syariat tidak ada gunanya tanpa torekot. Torekot tanpa syariat ngawur. Tidak bisa. Pak, saya sholatnya kurang khusyuk, Pak. Saya itu bisa tenang khusyuk kalau ada musik, Pak. Jadi boleh ya, Pak, sholatnya pakai headset misalnya. Jadi sambil sholat kamu dengerin gitaro, kamu dengerin, tenang sekali Pak saya sholatnya, khusyuk. Bisa sambil nangis-nangis, sambil dengerin lagu-lagunya. Tidak bisa. Ya mungkin pikiranmu nyampe ke Allah, tapi Allah tidak berkenan. Allah sudah ngasih rumus. Kalau ingin dengerin lagu, ingin batinmu tenang, jangan dalam wilayah sholat. Ketika sholat, Allah ingin ngobrol padamu secara privat, tidak terganggu apapun yang lain. Dengan etika yang sudah dirumuskan itu. Itu torekot sama syariat. Kalau kita sudah paham syariat dan menjalankan torekot, kita akan ketemu hakikat. Hakikat itu kebenaran. Kita jalan menuju Allah dan sampai tujuannya ketemu Allah beneran. Dengan berbagai wujud, level, dan modenya, disitulah kita akan ngerti hakikat. Hakikat itu ketika kita manduk-manduk, oh ini toh maksudnya, ini tuh rahasianya, kayak gini toh kebenarannya. Itu namanya hakikat. Dari kata-kata hak. Ternyata hidup ini tidak penting. Oh ini toh indahnya akrab sama Allah, itu hakikat. Hakikat tidak bisa cuma dipikir. Hakikat tidak bisa cuma dari aktivitas. Harus masuk ke dalam. Ngerti rahasia-rahasia. Ngerti pengetahuan-pengetahuan yang hanya bisa diperoleh lewat torekot tadi. Makanya ya pengetahuan bahasa Arabnya makrifat. Dari situlah orang terbuka, bahasa Budanya pencerahan, bahasa Baratnya renaisan, menemukan kebenaran. Cuma kalau renaisannya Barat kan 50%, dia baru menemukan kebenaran rasional. Sementara dalam diri manusia banyak kebenaran-kebenaran yang lain yang mengejarnya nggak cuma lewat rasio. Jadi pedomani syariat, jalankan dalam torekot, kita akan menemukan hakikat. Ya nanti kalau menurut Syekh Arsyad, hakikat itu ada yang levelnya ilmul yakin, ada yang levelnya ainul yakin, ada yang levelnya hakul yakin. Ilmul yakin itu pakai akal. Kalau ainul yakin tidak cuma akal, sudah ilmu, sudah mendalam. Kalau hakul yakin tidak lagi ilmu, tapi penghayatan, pengalaman ketika sudah dijalankan. Jadi itulah kebenaran. Kebenaran kita ada yang levelnya akal, ada yang mendalam sehingga levelnya ilmu, ada yang sudah mendarah daging, levelnya makrifat. Karena kita alami sendiri, kita dalami sendiri. Jadi ilmu yakin, ainul yakin, sama hakul yakin. Contohnya, kamu lihat temenmu punya pacar, kuliahnya keteteran. Pacaran itu berarti ganggu kuliah. Ini ilmu yakin. Terus kamu teliti beneran, kamu wawancara, kamu cari referensi, kamu penelitian lapangan, observasi, sampai menyimpulkan benar ternyata pacaran itu ganggu kuliah.
Ini ilmu yakin. Tapi kamu masih belum puas. Ndak lego aku sebelum ngerti sendiri. Terus kamu pacaran beneran. Kamu sendiri yang pacaran sekarang. Sekarang ngerasake dahsyatnya pacaran. Terus iya ternyata memang ganggu kuliah pacaran. Ini levelnya sudah hakul yakin. Kamu ngalami sendiri. Orang barat lihat kita sholat itu ilmu yakin. Orientalis yang belajar sholat kita itu ainul yakin. Kita sendiri yang sholat dan merasakan seperti apa sholat, inilah hakul yakin. Sepinter apapun orientalis, Islamolog, dia tidak akan bisa masuk ke wilayah hakul yakin. Sebelum dia masuk Islam sendiri serius, bukan hanya coba-coba. Kalau hanya coba-coba ya tidak akan ketemu rasanya. Nyoba kuliah tidak ada rasanya. Nyoba pacaran tidak ada rasanya. Nyoba kawin tidak tahu rasanya ada apa enggak. Tapi jangan dicoba loh. Oke. Jadi syariat, tarekat, hakikat. 3 hal inilah yang nanti bikin Islam kita kafah, sempurna, utuh. Ada orang yang syariat saja, berarti ilmunya dalam tapi nggak ada yang dijalankan satupun. Ngerti sih kalau tahajud itu bagus, ngerti sih kalau baca Quran itu bagus, ngerti sih kalau sholat duha itu bagus, ngerti sih kalau zikir itu bagus. Begitu ditanya mana yang sudah dilakukan, insya Allah Pak. Berarti belum. Kamu masih di level syariat, belum torekot. Ada yang sudah torekot tapi nggak nyampe hakikat. Kenapa? Salah orientasi. Dijualan kan salah fokus. Fokusnya pada syariatnya, melupakan hakikat. Fokusnya pada sudah cocok apa belum, dan tidak bergerak. Kalau sudah cocok terus mau ngapain? Kehilangan Allahnya. Dia sholat sibuk dengan fikihnya, sehingga khusyuknya hilang. Sholat sibuk, ini barisannya sudah rapat apa belum? Ternyata belum rapat. Terus kakinya yang sebelahmu kamu injek. Karena yang di sebelah nggak mau diinjek, minggir dia, kamu kejar. Minggir lagi, dikejar lagi. Kamu sholatnya kehilangan Allah cuma kejaran-kejaran kaki. Banyak kan yang kaku begitu. Jadi fokus pada sholatnya. Sholat digigit nyamuk, terus mbok kukur. Wah, saya Syafi'i ya, gerak 3 kali batal. Sumpek deh kamu. 1, 2, 3. Ayo ini sudah 3. Kelanjutannya gimana? Kamu fokus ke fikih. Ya sebenarnya rumusnya sholat itu kan 2. Kalau kita sudah ngerti syarat rukunnya, laksanakan secara khudu' dan khusyuk. Khudu' itu aktivitas fisiknya, khusyuk itu aktivitas batinnya. Kan cuma itu. Malah ada hadis yang Nabi waktu sholat ada ular lewat. Sama Nabi sholatnya diberhentikan sebentar, ngambil kayu, ularnya dipukuli, tik tik tik, ularnya mati, dilanjutkan lagi sholatnya. Tapi yo mukulnya enggak sambil joget-joget, sambil lincah-lincah, enggak. Khudu itu bikin gerak. Ya mungkin ada tambahan gerakan dikit-dikit, rambutmu gatel, enggak masalah, asal tetap kelihatan tunduk. Khudu. Enggak kok gatel kamu pukul berapa kali sambil sholat sambil enggak. Berarti enggak khudu. 1 kali gerak pun kalau menunjukkan kamu enggak khudu, enggak tunduk, itu sholatmu juga rusak. 1 kali gerak, misalnya kamu sedang sholat, temanmu di kos-kosan pamit, aku bali sik ya, sip. Nah, ya padha wae. Itu namanya kamu enggak konsentrasi ke sholatmu. Itu loh. Jadi khusyuk sama khudu. Ya, jadi syariat, tarekat, hakikat harus mix. Tidak boleh ada yang lepas. Puncaknya adalah hakikat. Kita dekat, kita ketemu sama Allah,
Sehingga terbuka banyak rahasia-rahasia kebenaran. Jadi semakin banyak kita memahami dan menjalankan kebenaran, semakin dekat kita sama Allah. Itulah hakikat, baik di level ilmul yakin, ainul yakin maupun hakul yakin. Ya, ini uraian tadi, hubungannya syariat, torekot, hakikat. Syariat tanpa torekot itu hampa, ndak ada gunanya. Torekot tanpa syariat itu sesat, ndak jelas orientasinya. Syariat dan torekot tanpa hakikat itu olahraga, ndak jelas mau kemana. Jadi tiga-tiganya harus dialog, harus ada. Syekh Muhammad Arsyad ngambil ibarat buah kelapa. Pohon kelapa itu loh, dan buahnya. Kulitnya itu syariat. Dagingnya, degannya, dan air kelapanya itu torekot. Minyaknya itu hakikat. Minyak itu kan tidak kelihatan, tidak ada. Tapi setelah diperas dari kelapa itu, baru lahir minyak. Jadi hakikat itu tidak kelihatan. Tapi kalau kamu serius di torekot, kamu nemu hakikat. Sama kayak kelapa. Minyaknya tidak kelihatan. Tapi kalau minyak ini kamu peras, kamu olah, kamu akan ketemu minyak. Itulah hakikat. Kalau kamu biarkan aja, tanpa kamu peras, ya kamu menjalankan syariat sih, cuma asal-asalan, sehingga tidak ketemu intinya. Ya seperti kelapa yang tidak menemukan minyaknya. Nah, itu ibarat dari Syekh Muhammad Arsyad, hubungan antara syariat, torekot, dan hakikat. Nah, untuk menuju hakikat tadi, syariat dan torekot kita sempurnakan, katanya Syekh Muhammad Arsyad, lewat 3 jalur. Yang pertama musyahadah, yang kedua muraqabah, dan yang ketiga muhadharah. Musyahadah itu kayak tadi ya, apapun yang terjadi, apapun yang kita lihat, di sana Allah ada. Itu namanya musyahadah. Sambil menjalankan syariat, batin kita sibuk selalu dengan Allah. Itu namanya musyahadah. Musyahadah dari kita. Yang kedua muraqabah. Muraqabah itu satu akar kata kayak raqib, malaikat raqib yang ngawasi. Muraqabah itu ihsan. Kita merasa selalu dilihat Allah. Antak budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi di mana-mana kita melihat Allah, musyahadah, dan kita juga merasa selalu diawasi oleh Allah. Namanya muraqabah. Dan terakhir muhadharah. Muhadharah itu hati kita selalu mengingat Allah. Allah selalu hadir. Kita selalu merasa ada di hadirat Allah. Dengan 3 kelengkapan ini, syariat dan torekot akan menemukan hakikat. Kalau syariat dan torekot kita masih berjarak dengan Allah, berjarak itu misalnya tujuannya bukan lagi Allah, targetnya bukan lagi Allah, ya hanya itu yang kita dapatkan. Targetmu mungkin pahala, targetmu mungkin surga, targetmu mungkin rezeki lebih banyak, hanya itu yang kita dapat. Bukan berarti tidak bisa, cuma berhenti di situ, eman-eman. Kalau kita nyampe ke Allah, segalanya bisa kita dapatkan. Maka kita sempurnakan syariat dan torekot dengan musyahadah, muraqabah, dan muhadharah. Di mana-mana hanya kita lihat Allah, kita yakin bahwa Allah selalu mengawasi kita, karena kita juga selalu
hadir di hadirat Allah, dan Allah juga selalu ada dalam hati kita. Jadi hidup serba Allah. Jadi yang zikir nggak cuma mulutnya, tapi juga batinnya dan perbuatannya. Lewat musyahadah, muraqabah, muhadharah. Melakukan apapun, pertanyaanmu adalah, kalau kayak gini Allah suka enggak? Allah ridho enggak? Saya mau ngaji atau enggak usah ngaji, nongkrong aja. Kira-kira Allah lebih ridho mana? Pertanyaannya begitu. Masuk kuliah atau jalan-jalan aja di mall? Kira-kira Allah lebih ridho mana? Sholat duha atau... Nah itu kan selalu pertanyaanmu begitu, kamu akan lebih dekat sama Allah. Ada cewek cakep, ini tak lirik, opo ndak usah aja. Kira-kira Allah lebih suka yang mana? Ada. Jadi apapun yang dilakukan, coba dialoglah sama Allah. Kalau sudah nggak kuat untuk ngelirik, izin sebentar ya Allah. Wah. Oke, jadi itu namanya apa? Musyahadah, muraqabah, muhadharah. Saksikan Allah di mana-mana. Ingatlah bahwa Allah selalu mengawasi kita, dan hadirkan Allah dalam setiap detik kehidupan kita. Maka torekot kita yang tadi dasarnya syariat akan menemukan hakikat. Hakikat itu kebenaran yang sejati, yang untuk itulah kita ada di muka bumi ini.